Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu ingin kita mengawalinya dengan berdoa bersama supaya pelajaran ini bisa berlangsung dengan lancar. Ibu bisa menjelaskan dengan baik, kalian anak-anak Ibu juga bisa berkonsentrasi penuh selama pelajaran ini berlangsung. Mungkin dia bisa bantu Ibu berdoa. Teman-teman, berdoa bersama dulu, berdoa selesai. Terima kasih ya, untuk semangat lagi. Jadi Ibu akan bawa kalian untuk bernyanyi bersama SPI dengan lagu Tepuk Jari. Masih bisa kan? Bisa, Bu. Iya, bertepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua, satu dua tiga, bersiap belajar, satu dua tiga, bersiap belajar. Terima kasih anak-anak hebat Ibu. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup untuk yang lalu. Apakah anak-anak Ibu masih ingat apa saja yang menjadi ciri-ciri dari makhluk hidup? Masih ingat, Bu? Masih. Silakan, Emma. Berenang sepatu ya di sungai. Terima kasih. Betul. Bernapas itu salah satu cirinya. Yang kedua, bagus sekali bergerak. Yang ketiga, Bertumbuh. benar, berkembang biak. Yang keempat, ya, bertumbuh dengan matanya. Yang terakhir adalah menghadap-hadap. Ibu bangga dengan kalian yang memiliki daya ingat cukup bagus ya. Pelajaran kita yang lalu masih diingat. Atau ayahnya suka tanam pohon buah-buahan, jadi nggak bisa lihat. Atau ketika kalian berangkat ke sekolah, di sepanjang jalan ada tumbuhan, pohon-pohon. Atau ketika kalian sudah memasuki lingkungan sekolah, kita lihat lingkungan sekolah kita cukup asri ya. Jadi ada banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika kalian lihat tumbuh-tumbuhan, apa hal yang menarik yang kalian lihat? Warna. Betul sekali, Fani ya. Warna yang beraneka ragam itu menarik perhatian kita. Atau bentuk bunganya yang lucu-lucu ya. Atau ada yang lihat buah dari pohon-pohonan, buahnya yang ranum itu juga bisa menarik perhatian. Tapi hari ini ada hal lain yang kita mau bahas soal pembelajaran tubuh. Pada pembelajaran ini, Ibu ingin kalian bisa mengidentifikasikan bagian dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan fungsi dari bagian tubuh-tumbuh. Kita mulai dari awalnya. Ketika kalian lihat tumbuhan, ini ada ibu bawa. Ya, ada tumbuhan. Biasanya yang paling bawah, yang kita tidak lihat, yang masuk ke dalam tanah itu disebut apa? Tuh, disebut akar. Kemudian yang menjulang disebut dengan batang. Yang warnanya hijau, daun, betul. Yang warnanya ungu, setelah bunga akan menghasilkan bagus. Berhitung tangan dulu. Ibu bawa dari rumah nak. Supaya kalian juga bisa memiliki gambaran yang jelas. Setiap bagian dari tubuh tumbuhan ini punya
fungsi seperti tubuh manusia ya, ada fungsinya. Begitu juga tubuh dari tumbuhan ini. Akar yang berada di bagian bawah itu berfungsi untuk menjaga tumbuhan atau pohon tetap berada dalam keadaan kokoh, dan juga untuk menyerap air. Dan kalau batang, fungsinya adalah untuk menjaga agar pohon itu tetap berada dalam keadaan tegak, dan itu juga bisa buat sarana transportasi supaya air bisa mengalir ke segala bagian dari tubuh tumbuhan itu, ke daun dan juga ke seluruh proses mengubahnya cahaya matahari menjadi makanan dan menjadi itu cadangan dari pohon. Kemudian kalau bunga untuk apa? Bunga itu fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan untuk menjadi biji. Dari biji itu kemudian menjadi buah. Buah itulah yang nantinya menjadi sumber cadangan makanan dari pohon. Nah, supaya anak-anak bisa melihat dengan jelas apa yang sudah Ibu bicarakan tadi, Ibu jelaskan tadi, Ibu ajak kalian untuk menonton video supaya kalian bisa lebih memahami fungsi dari tubuh tumbuhan dan juga bagian-bagiannya. Kita lihat ya, tolong diperhatikan dengan saksama karena nanti Ibu mau ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kalian. Ya, Bu. Buat buka ini. Kan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuh. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk video yang lebih jelas kan setelah kita melihat dari video tadi. Untuk memperjelas kita bisa memahami apa yang sudah Ibu utarakan tadi. Nah, kalau kalian lihat tadi di video ada binatang apa saja? Wow, terima kasih untuk pengamatannya yang jelas. Ada binatang, jerapah, dan burung. Apa yang dilakukan jerapah dan burung tadi? Benar. Jerapah makan dari salah satu bagian dari tumbuhan tadi, begitupun dengan burung. Jadi ini memperjelas kita ya untuk fungsi utama dari tubuh tumbuhan, dan kita juga sudah belajar bagian-bagian dengan teman. Ibu bagi kertasnya ya. Tolong teman. Terima kasih. Bagian-bagian utama dari tumbuh-tumbuhan yang sudah dijelaskan tadi. Tolong digambar, nanti kita kumpulkan. Ada teman yang akan memberikan umpan balik dari apa yang ya, waktunya 10 menit cukup. Boleh saya bertanya? Ibu kasih kesempatan. Oh iya, saya gambar. Ada batang, ada akar, ada daun, ada bunga, ada buah. Tepuk tangan.
Kalian lakukan sebagai tugas kepada kalian. Kelompok untuk mengerjakan lembar kerja. Untuk cara kerjanya, kalian bisa baca dari langkah-langkah kerja yang ada. Ibu bagikan seperti tadi, Ibu bagi kelompok menjadi 8 kelompok, ya. Belakang ya. Biar teman. Terus, Ibu ingin ajak kalian speaking dulu. Kayaknya banyak yang tidak fokus ini. Oh, tapi saya undang. Mari kita sesuai dengan keinginan kalian. Berdiri semua. Kita nyanyikan dengan gerak tangan ya, supaya lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama guntingnya bisa digunakan. Mel, lihat Mbak. Kerjasama ya. Kalau tugas mandiri seperti tadi dilakukan sendiri, tapi kalau tugas kelompok tolong dilakukan bersama dengan temannya. Untuk melatih kalian kompak. Oke, Bu. Jangan salah tempel apa? Jangan dimakan. Nah, buat kita. Kalau salah ulangi. Bagiannya, kemudian di bawahnya. Nah, ada lem, Boy. Sudah. Balik. Biar kapas. Ayo Lana, jangan nakal. Selesaikan dulu tugasnya, jangan gabungkan. Maju satu kelompok dulu, Erin silakan. Sekarang ada 4 kelompok. Kalian bisa bacakan hasil kerja dari kelompoknya. Teman-teman yang duduk di sana bisa memberikan umpan balik ya, bisa mengomentari apa yang diungkapkan oleh teman-temannya di depan. Silakan Ermi dulu. Siap dulu. Ini teman-teman hasil dari kerja kelompok 6. Jadi yang pertama kami memasang gambar, menggunting dan menempelkan di kertas LKPD ini. Yaitu yang pertama bagian tumbuhan yaitu batang. Batang memiliki fungsi menahan tumbuhan. Kita dengar dari kelompok hebat tadi, ini 28 ya. Yaitu bunga, yaitu untuk menghargai silat mengbah ya, bunga ya, untuk dimakan. Ini teman-teman punya kami dari kelompok California tadi. Di sini yang pertama ada gambar bunga, betul tidak? Ini gambar bunga. Ini daun. Yang kedua ada gambar daun. Fungsi bagian tumbuhan ini adalah untuk bernapas seperti yang ibu guru bilang tadi. Ya. Kemudian ada gambar buah. Di sini ada gambar daun. Nah, daun fungsinya bagian tumbuhan untuk bernapas.
Nah sekarang di sini ada buah lagi. Nah untuk menyimpan makanan. Nah terus tangan dulu. Ya ini hasilnya. Betul ya, bagus sekali. Kalian sudah menyimak dengan baik. Masih ada satu tugas lagi yang kalian lakukan, tapi ini akan dilakukan secara ini. Ada Tuhan, nanti ada bagian yang kosong, itu sudah dikasih angka. Di sebelahnya ada penjelasan dari fungsi bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Kalian bisa tinggal kasih angkanya saja. Siapa yang berani? Silakan. Nanti setelah ini lihat Daun. betul. Nah, daun fungsi utamanya untuk apa? Boleh ditulis di sini angkanya. 1. Ya, silakan ditulis di bagian yang berwarna pink. Silakan ditulis di bagian yang berwarna pink. Atau ranting biasanya warna hijau dan memiliki fungsi utama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa itu? Daun. Jawabannya yang tepat. Sekarang ya, silakan maju untuk jawab yang nomor 2. Waktu ya, Bu. Nomor 2. Terima kasih. Dilihat nomor 3. Nomor 3. Dengan daun, bunga. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Sebagai kesimpulan, untuk apa yang sudah Ibu berikan materi pada hari ini, kita akan ini nada lagunya naik becak. Bagiannya sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kan seluruh bagian. Buah manggakan, buah menyimpan makanan. Daun tempat membuat makanan. Mengerjakan asesmen terakhir yang dilakukan juga secara pribadi. Ya, terima kasih banyak untuk pembelajaran yang berlangsung dengan lancar pada hari ini. Anak-anak itu juga melakukannya dengan semangat, mengerjakan tugasnya dengan penuh gembira, dan pada hari ini kita menutup pelajaran dengan hati yang gembira. Besok kita akan ketemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita yang lain lagi. Nanti kita akan mengakhiri acara pembelajaran hari ini dengan doa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama dulu.